Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Mari kita belajar biologi. Kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang bakteri. Ada yang tahu apa itu bakteri? Ada yang sudah berkenalan dengan bakteri? Bagaimana mereka hidup? Apa ciri-cirinya? Bagaimana cara hidupnya? Ya, mari kita belajar untuk mempelajari tentang bakteri. Maka kalian akan Ibu ajak untuk mengetahui dulu apa itu ciri-ciri bakteri. Bakteri ini akan pelajari untuk anak-anak kelas 10 atau fase E. Apa saja tujuan pembelajarannya? Yaitu para peserta didik mampu memahami ciri-ciri dan struktur bakteri, cara hidup bakteri, dan reproduksinya. Nah, ini ciri-ciri bakteri. Jadi, bakteri itu punya dinding sel, ya, dan dinding selnya itu tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Ini yang menjadikan ciri dari bakteri atau eubakteria itu. Kemudian, bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya dan membran sitoplasmanya meliputi 8-10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. Kemudian dia memiliki sitoplasma yang dikelilingi oleh membran sitoplasma, bisa membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam, misalnya terjadi kekeringan gitu ya, dan keadaan yang membuat dia susah untuk hidup. Kemudian dia juga punya alat gerak berupa flagel. Kemudian bagaimana strukturnya? Strukturnya ini terdiri dari alat gerak tadi yang disebut dengan flagel. Kemudian ada kapsul. Kapsul ini yang berwarna merah ya, yang berfungsi untuk melindungi si bakteri ini sehingga bakteri ini kuat. Kemudian yang berwarna kuning itu ada dinding sel, dan yang berwarna hijau ini adalah membran selnya. Jadi begitu kuatnya ya, dia sudah dilindungi oleh kapsul, dilindungi oleh dinding, dan juga dia memiliki membran. Kemudian di bagian dalamnya di sini ada cairan yang disebut dengan sitoplasma, dan ada ribosom yang bulat-bulat kecil seperti ini ya, ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Kemudian ada plasmid, materi genetik, dan ini pili ini yang berfungsi untuk dia melakukan reproduksi secara seksual yang disebut dengan konjugasi. Dia juga punya vakuola gas di sini untuk pertukaran gas. Ya. Nah, selanjutnya bagaimanakah ukuran bakteri kan sangat kecil gitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk bakteri yang berbentuk basil atau batang. Kalau satu berarti disebut monobasil, kalau dua diplobasil, dan kalau berbentuk seperti rantai namanya streptobasil. Selanjutnya, kalau berdasarkan alat gerak, nah ini alat geraknya berupa flagel. Ada bakteri yang hanya satu alat geraknya disebut monotrik, ada yang banyak tapi hanya ada di sebelah kutubnya, misalnya kutub yang kiri atau yang kanan ya, sebelah kiri atau yang sebelah kanan itu terdiri dari beberapa flagel, maka namanya lopotrik. Sedangkan kalau ada dua di kutub sisi atas dan bawah atau kiri atau kanan itu ada dua flagel namanya ampitrik, dan kalau di seluruh tubuhnya terdiri dari flagel maka disebut dengan feritrik. Selanjutnya bagaimanakah bakteri bereproduksi? Dia bisa bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner, dan juga dia konjugasi. Ini yang B ini konjugasi secara seksual. Jadi ada dua bakteri di sini, di mana satu bakteri mentransferkan materi genetiknya ke bakteri yang lain. Jadi awalnya dia akan membentuk jembatan reproduksi ini yang dengan bantuan pili gitu ya. Kemudian yang ketiga, nanti kalau sudah jembatannya terputus, maka bakteri ini akan memiliki bakteri yang memiliki DNA yang ditransfer oleh bakteri yang lain, yang ini. Ya, sehingga di sini dia mendapatkan materi genetik yang ditransfer dari bakteri yang lain. Jadi ini sudah ada penyatuan gitu ya, atau penggabungan. Selanjutnya adalah bagaimana bakteri hidup. Bakteri hidup itu dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara heterotrof, artinya
Bakteri ini tidak membuat makanan sendiri, tetapi dia tergantung kepada bahan organik yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah bakteri parasit, bakteri sapropit, dan bakteri patogen. Ini yang parasit contohnya Borrelia burgdorferi, kemudian ada bakteri patogen misalnya Mycobacterium leprae yang menyebabkan penyakit lepra, dan ada bakteri sapropit, Desulfobrio desulfuricum ini. Ini adalah contoh-contoh bakteri yang heterotrof. Selanjutnya adalah bakteri yang autotrof atau bakteri yang bisa membuat makanan sendiri, gitu ya. Nah, bagaimana dia makan? Berarti ada dengan cara fotoautotrof atau menggunakan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Contohnya adalah cyanobacteria. Dan ada bakteri kemoautotrof atau bakteri yang menggunakan zat kimia untuk melakukan pembentukan makanannya, ya. Nah, itulah anak-anak bagaimana bakteri tersebut, strukturnya, ciri-cirinya, dan bagaimana cara hidupnya. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.